Jadi kita masuk ke pelajaran peluang. Peluang itu ada istilah ruang sampel. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan atau lebih kelompok dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Himpunan itu ditulis dengan diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal, kurung yang mode ikolo, geng. Oke, lanjut ada peluang. Jadi misalnya peluang suatu kejadian A. Jadi peluang itu ditulis dalam bentuk per atau dalam bentuk 0, karena peluang itu nilai paling rendahnya itu 0 dan paling tingginya itu 1. 0 itu peluang yang tidak mungkin, 1 itu yang pasti akan terjadi. Jadi jadi peluang A, banyaknya kejadian si A itu yang ditanya, per banyaknya ruang sampel atau banyaknya semua kejadiannya itu. NA adalah banyak kejadian A, NS adalah banyak ruang sampel. Jadi ruang sampel itu lambangnya banyaknya itu yaitu NS. Contoh banyak ruang sampel, kakak. Yang pertama, banyak ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu. Jadi dadu itu kan ada berapa sisi, geng? Ada 6 sisi kan, gengs. Karena dia 2 buah dadu, jadi kalau untuk banyak ruang sampel itu, geng, ado bara buahnya per sisinya itu kalikan. Jadi karena dia ada 2 dadu, masing-masing dadu itu kan ada 6 sisi. Jadi kalikan. Jadi 6 kali 6. Anggap iko dadu pertama, banyaknya dadu sisi dadu pertama, iko banyaknya sisi dadu kedua. Jadi banyak ruang sampel dari pelemparan 2 dadu yaitu ada 36. Lanjut, banyak ruang sampel. Jadi intinya banyak ruang sampel tuh kalau bara buah bendanya, masing-masing benda itu sisinya atau kemungkinannya itu dikalikan. Jadi banyak ruang sampel dari pelemparan 2 koin. Kalau koin itu ada 2 buah sisi kan, gengs. Kita anggap koin itu ada sisi angka dan sisi gambar. Kita inisialkan A dan G. Berarti kan 2 sisi tuh. Jadi karenanya 2 koin, jadi 2 sisi kali 2 sisi. Anggap itu koin pertama, itu koin kedua. Jadi totalnya ada 4 sisi. 4 ruang sampel. Lanjut, kalau ruang sampel dari pelemparan 1 dadu dan 1 koin, ulang ya. Jadi 1 dadu tadi ada 6 sisi. Kita kalikan dengan 1 koin. 1 koin itu ada 2 sisi. Jadi 6 kali 2 yaitu 12. Jadi banyak ruang sampel dari 1 dadu dan 1 koin adalah 12. Lanjut. Banyak ruang sampel dari pelemparan 2 koin dan 1 dadu. Berarti kita ada 3 benda ya, gengs. 2 koin berarti 2 kali 2 ya. Ini dadu pertama, anggap ini dadu kedua. Kalikan lagi dengan 1 dadu yaitu 6. Berarti 2 kali 2 kali 6 ada 24 ruang sampel. Jadi ruang sampel easy lah ya, gengs. Lanjut, ada himpunan ruang sampel atau AC sih kemungkinan yang terjadi dari pelemparan waktu gitu. Contoh, 2 buah koin dilemparkan bersamaan. Ruang sampelnya adalah, jadi koin itu kan tadi sudah Ibu jelaskan dia ada 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jadi kita inisialkan A dan G. Kakak, papa pergi tuh. Jadi gengs, kalau lay 2 benda yang dilemparkan yo, itu baiknya kita pakai tabel. Jadi tabel itu lebih gampang kalau untuk 2 benda. Tapi kalau 3 benda lebih ribet ya. Ada cara lainnya gitu. Jadi anggap iko koin pertama, iko koin kedua. Koin pertama itu kan ada angka dan ada gambar. Iko koin pertama ya, gengs, ada angka dan gambar. Kalau iko koin kedua ada angka dan juga ada gambar. Wak kawinkanlah mereka itu. Jadi wak kawinkan, kemungkinan yang pertama itu angka dan angka. Kemungkinan kedua angka dan gambar. Jadi iko koin pertama, iko koin kedua. Jadi wak sabuan iko lu ya, gengs, baru yang iko. Lanjut, iko berarti gambar dan angka. Lanjut gambar dan gambar. Nah, jadi
tadi kan Ibu kecean banyak ruang sampelnya tadi adalah kalau 2 dadu berarti karena banyak sampel dari 2 koin, yaitu 2 kali 2 ya gengs, berarti 4. Yang mah yang ambek tuh yang ini gengs. Jadi kemungkinan yang pertama itu angka-angka yang keluar, kemungkinan yang kedua itu satu koin pertama itu angka, koin kedua itu gambar. Koin pertama itu gambar, koin kedua itu angka. Jadi beda ya gengs kemungkinannya. Anggaplah beda koin mau tuh cek 1000 cek itu ada beda yo yang angka sama gambarnya. Makanya angka juga gambar sama gambar juga angka itu berbeda. Lalu ada gambar dan gambar. Jadi inilah 4 ruang sampel atau 4 kemungkinan yang akan terjadi ketika kita melemparkan 2 buah koin. Cara membuatnya tadi Ibu kecean kalau himpunan itu diawali dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, tinggal wak deretkan iko lagi. Jadi angka, koma angka, dilanjutkan alias koma sama angka gambar, lanjut gambar angka dan gambar gambar. Nah, kayak gitu cara penulisannya. Oke, next. Ibu lihat di siku soalnya ya. Kau dulu. Masukkan ke kamera. Masuk. Jadi 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, tentukan. Nah, karena ikut ditanya peluang, jadi wak buat dulu kayak tabel tadi ya, geng. Nomor 2. Karena 2 buah dadu dan sisi dadu itu kan angka, nak gengs, dari angka 1, 2, 3. Dadu pertama kayak tadi lah ya, itu ada dadu pertama, itu dadu kedua, kebetulan kedua-duanya dadu kan. Wak kawinkan atau pasangkan kayak tadi ya gengs. Jadi kok 1,1, kok 1,2, 1,3 dari siko dulu ya, pokoknya daerah siko dulu baru daerah siko. Oke, jadi ini tabel dari pasangan dari 2 buah dadu yang dilempar secara bersamaan. Oke, tadi kalau tanpa tabel kan bisa menghitung banyaknya ruang sampel dari 2 buah dadu, yaitu 6 kali 6 karena masing-masing dadu pertama dan dadu kedua itu 6 sisi, jadi 36. Nah, yang inyak lah 36 tuh geng, kemungkinan 36 yang terjadi itu. Oke, lanjut. Jadi yang pertama yang ditanya adalah peluang keduanya angka genap. Angka genap berarti 2, 4, dan 6. Hitung ya. 2,2, 4,2, 6,2. Lanjut. Ini tidak karena ini belakangnya 3, ini belakangnya 1 enggak ya geng, seperti psikolog. 2,4, 4,4 sama 6,4, 2,6, 6,6 sama 6,6. Semuanya itu ada 9 kemungkinan. Jadi peluang yang pertama itu yang ditanya keduanya angka genap, berarti ada 9 buah yang keduanya angka genap, per semuanya itu ada 36. Jadi 9 per 36 yaitu 1/4. Lanjut. B. Peluang keduanya berjumlah 10. Jadi hitunglah yang mana angka-angka yang kira-kira yang bisa berjumlah 10. Yaitu yang pertama nya 6,4, 5,5, dan 4,6. Carilah yang lain, tidak ada yang bisa berjumlah 10. Jadi cuma 3 buah ini yang bisa berjumlah 10. Jadi 3 per 3, 6. 3 karena semuanya bisa 3, yang lain dari per semuanya itu 36. Jadi 1/12. Sebenarnya itu bisa disederhanakan, bisa tidak, tapi tergantung optionnya ya gengs. Ibu saya optionnya harus disederhanakan sih. Lanjut C. Peluang dadu pertama yang muncul adalah bilangan prima dan dadu kedua itu bilangan ganjil. Ingat ya gengs, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi harus ada 2 buah bilangan yang hanya 2 buah bilangan yang bisa membagi angka itu.
angka 1 dan dirinya sendiri. Apa aja bilangan prima itu? 1 tidak masuk ya, karena 1 hanya 1, jadi bukan 2 buah yang bisa membagi 1, tapi hanya 1 yang bisa membagi 1. Jadi yang masuk itu adalah 2, 1 kali 2 gitu kan. Lalu 3, selain 2, yang lainnya itu bilangan ganjil, bilangan prima ya gengs. Gak ada genap yang bilangan prima selain 2. 5, 7, 9 tidak, karena 9 bisa dibagi 3, 9, 11 dan seterusnya. Cuma karena kita bahas tentang dadu kan angkunya 1 sampai 6. Berarti kan bilangan primanya hanya 2, 3 dan 5. Kita balik ke soal, yaitu peluang dadu pertama bilangan prima. Jadi yang pertama yang di depannya ini bilangan prima, dan yang kedua adalah ganjil. Apa aja bilangannya? Berarti yang di mungkonya tuh duo, 3 sama 5 ya gengs. Yang di belakangnya ganjil. Berarti yang ini ditandai ya, 2,1 depannya prima, belakang ganjil, 3,1 dan 5,1. Lanjut, ini tidak karena di belakangnya bilangan genap, berarti kasihnya 2,3, 3,3 dan 5,3. 4 tidak karena dia bukan ganjil. Ini lagi 2,5, 3,5 dan 5,5. Dihitung semuanya ada 9 ya gengs. Jadi 9 per dari semuanya itu 36, yaitu 1/4. Nyelip lah gengs, D nanggung. Jadi peluang mata dadu sama, berarti sama angkanya ya gengs. Berarti itu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan 6,6. Berarti ada 6 semuanya dari 3, 6. Kalau disederhanakan sama-sama bagi 6, jadi 1/6. Oke, next. Nomor 3, karena 1 dadu dan 1 koin, berarti wak buan lo tabelnya ya gengs. Sebenarnya terserah nih, siko yang dadu, siko yang koin, atau siko kebalikannya boleh, terserah. Ke dadu, ke koin, anggap ya. Jadi ini angka 1, kalau dadu kan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sedangkan koin itu ada angka dan gambar. Kita jodohkan dia, berarti ini 1A, 2A, 3 dan 6G. Buat pertanyaannya, peluang yang muncul bilangan prima, berarti bilangan prima yang tadi 2, 3 dan 5, dan yang gambar pada koin. Berarti ini bukan ya, karena ini angka pada koin, sedangkan yang ini peluangnya. Kita jodohkan, berarti 2 gambar, 3 gambar dan 5 gambar. Jadi peluangnya itu boleh PA atau Semarang lah, pokoknya peluangnya gitu. Karena dia ada 3, dari berapa gengs? Dari 6 kali 2 berarti 12 ya. Sama-sama bisa dibagi 3, berarti 1/4. Oke, lanjut. Jadi gengs. Nah, kok pasti banyak yang tak tahu kok kartu remi, karena kartu remi kok kartu orang dulu mainnya gengs. Kalau ini Uno, jadi kartu remi itu nak gengs, kartu remi atau kartu bridge itu ada 4 buah gambar, yaitu gambarnya kayak gitu kok. Atuh namanya tuh pohon keriting, ini yang kayak gitu tuh hati. Ibu warna merah, kok warna merah, kok warna hitam, ke hitam loh gengs. Jadi ada 2 hitam, ada 2 merah. Masing-masing angka, masing-masing gambar itu kartunya tuh ada angka kartu 2, 3, 4, 5 sampai 10. Satu ada kartu J, ada kartu K, ada kartu Q. Kita balik ibu, Q dulu baru K. Sama ada kartu As. Ini ada joker nak gengs, tapi kalau di peluang joker itu tidak dihitung. Jadi cukup yang ini saja.
2 sampai 10 kok ada 9 kartu berarti nah. Ditambah dengan sampai buah kartu kok. Jadi total per gambar itu ada 13 kartu. Per gambar ya, geng. Jadi masing-masing gambarnya inya kartunya ada 3 baleh. Iko angko kartunya gitu atau huruf kartunya. Lanjut. Jadi karena masing-masing ikut 3 baleh, ikut 3 baleh, ikut 3 baleh, 3 baleh, 3 baleh. Jadi total kartunya kasihlah bubur ya. Bubur nggak sih? Nggak menulis lah. Kartu enggak bubur lah. 3 baleh kali sampai yaitu ada 52 kartu. Jadi total kartunya ada 52. Oke. Pertanyaannya, tentukan peluang kartu yang inya. Apa ya? Di daki apa? Sendok. Sorry ya, gengs. Coba lah beranak, so. Jadi peluang kartunya sorry. Tentukan peluang kartu yang inya yang muncul. Yang si inya kan kan tadi lebih kecil. Masing-masing kartu itu ada 13 kartu. Masing-masing gambar ada 13 kartu. Jadi yang gambar ini, kakak, mama lagi ngajar. Masing-masing. Jadi yang inya itu ada 13 kartu. Jadi peluang muncul yang Iko nak, geng. Nah, Iko kan ada 3 baleh kartu, dari saldonya itu 52. Disederhanakan kedua-duanya itu bisa dibagi 13, jadi 1/4. Iko inget sila, geng. Kau palingan beda bentuk kartunya saya ditanya. Lanjut. Dalam suatu kotak terdapat 3 bola merah, 2 bola putih, dan 5 bola biru. Peluang terambilnya bola biru secara acak adalah, jadi peluang bola biru anggap PB nak, geng. Caranya yang diambil itu cieknya yo. Jadi apa caranya? Bara banyak bola biru tuh. Bola biru tuh kan ada 5. Per saldonya bola tuh yang di dalam kotak tuh. Tambahlah 3 tambah 2 tambah 5 10. Sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 5, berarti 1/2. Sekian, terima kasih, geng. Selamat ujian. Yang menonton lah ya dapet kok mah. Kalau nak nonton jalesin nak dapet nih. Oke, see you.